Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Nah, yang pertama ada pengertian karir pegawai. Pengembangan karir adalah suatu usaha dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seorang bekerja. Jadi, kita tuh nambahin lagi atau meningkatkan lagi kemampuan seorang pekerjanya. Jadi kemampuannya itu gak cuman di bidang itu aja, jadi ada peningkatan lah sedikitnya. Nah, yang kedua ada jenis sarana pengembangan karir pegawai. Nah, yang pertama ada prestasi kerja. Untuk memajukan karir ada prestasi kerja. Jadi, kemajuan karir sangat tergantung pada prestasi kerjanya. Nah, yang kedua ada exposure. Nah, jika tanpa adanya exposure, karyawan yang berprestasi baik mungkin tidak memperoleh kesempatan untuk mencapai sasaran-sasaran karirnya juga. Nah, yang ketiga ada permintaan berhenti. Hal ini merupakan satu cara untuk mencapai sasaran karirnya apabila ada kesempatan di tempat lain. Yang ketiga ada tujuan pengembangan karir. Yang pertama, membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, membantu memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, membantu memperkuat program pelaksanaan perusahaan. Yang keempat, menggiatkan analisis dari keseluruhan rakyat. Nah, yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Nah, yang pertama, ada prestasi kerja yang memuaskan. Jadi, tanpa prestasi, maka akan sulit bagi atasannya untuk mengusulkan pekerja tersebut untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pengenalan oleh pihak lain. Jadi, pihak yang berwenang memutuskan layak atau tidaknya seseorang untuk dipromosikan, seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja pegawainya. Nah, yang ketiga ada kesetiaan pada organisasi. Maksudnya seorang pegawai yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, ada dukungan para bawahan. Maksudnya, dukungan yang diberikan para pahlawan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. Yang kelima, ada manfaat pengembangan karir. Nah, yang pertama, ada mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Maksudnya, jadi atasannya itu akan mengembangkan kembali karyawan-karyawan yang dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tingginya lagi. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan karyawan. Atasan akan meningkatkan kemampuan karyawannya lagi, agar kemampuan yang dimiliki karyawannya tidak hanya memiliki kemampuan yang itu-itu saja. Nah, yang ketiga, untuk memuaskan kebutuhan pegawai. Jadi, semua kebutuhan yang karyawan butuhkan ada atau terpenuhi juga. Yang keenam, ada jenis sistem pengembangan karir atau juga disebut mutasi dan promosi. Nah, yang pertama ada mutasi. Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua ada promosi. Promosi adalah perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi.